Ada. Bentar, Ibu Abida, Ibu Abida sudah dengar suaranya? Dengar ya? Jelas? Jelas. Oh, jelas. Oke. Baik, Ibu. RPP-nya judul apanya? Judul materinya apa? Tentang apa RPP-nya? RPP saya judulnya materi tentang at-ta'aruf. At-ta'aruf. Ya. Apa artinya, Bu, at-ta'aruf? At-ta'aruf. Artinya apa? Afwan Utabitri sudah kelihatan RPP di layar laptop. Sudah. Sudah lihat ya? Sudah. Nah, sudah kelihatan. Baik, apa artinya at-ta'aruf, Ibu? Perkenalan. Oh, perkenalan. Oke. Ini apa? Materi untuk qiraah, untuk kalam, atau untuk kitabah? Ini at-ta'aruf saya ambil maharoh qiraah. Keterampilan membaca. RPP 1. Baik. Monggo Ibu Eli. Ini tentang at-ta'aruf untuk materi qiraah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Abida. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau saya lihat RPP-nya Bu Abida di sini yang di halaman 1 itu ada KD dan indikator. Kemudian di halaman 2 juga muncul indikator pembelajaran. Nah, kalau boleh saya tahu ini kenapa kok sampai ada 2 indikator? Yang pertama, yang di halaman pertama itu indikator saja, tapi di halaman kedua ada indikator pembelajaran. Kalau saya lihat di sini, itu isinya hampir sama, cuma di indikatornya yang halaman pertama itu lebih menjelaskan ke kegiatan siswa. Bisa dijelaskan Bu Abida, apa perbedaannya kok sampai muncul 2 indikator di satu RPP ini? Monggo. Ya. Perbedaan apa? Tolong diulangi Bu Eli, pelan-pelan Bu Eli. Iya. Misalkan gini, kalau di RPP kan itu mestinya cuma ada 1 indikator. Kalau di RPP-nya jenengan di halaman pertama, halaman ke-1 itu ada KD, ada indikator tabelnya. Kemudian di halaman kedua, coba dilihat di halaman kedua. Di halaman kedua itu juga ada ada tabel, isinya tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Oke. Indikator dalam KD 31 di sini ada 4 indikator. 4 indikator kompetensi dasar pengetahuan. Ada 4 indikator yang harus dicapai oleh siswa. Jadi yang pertama, setelah siswa mengamati, siswa dapat membaca tes qiraah tentang at-ta'aruf dengan makhraj yang benar dan lancar. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua, gini, maksud saya gini. Iya, saya paham. Nggih, saya paham. Maksud saya, ternyata di halaman pertama nomor indikatornya itu sama dengan di halaman kedua indikator pembelajaran. Indikator penomorannya. Pembelajaran. Oh, niki. Penomorannya sama, cuma isinya berbeda. Mestinya ketika membuat indikator ya cuma 1 saja. Kalau itu kan ada nomor 1 cuma isinya 2. Nah, kita yang dipakai yang mana? Apakah indikator pembelajaran di halaman 2 ataukah indikator yang di halaman pertama? Nah, itulah yang saya maksud. Ya, jangan sampai halaman pertama itu ada indikatornya. Oke, ini kan indikator pembelajaran. Kemudian di atasnya lagi, ini halaman kedua, di atasnya lagi itu ada indikator. Nah, cuma nomornya sama, cuma isinya berbeda. Nah, mestinya kalau indikator ya 1 nomor ya isinya sama, tapi kok ada muncul 2 indikator gitu loh. Itu mungkin yang perlu diperbaiki nanti ini. Cuma itu mungkin yang perlu diperbaiki di indikatornya, jangan sampai muncul 2 indikator tapi nomornya sama. Ya, kalau saya lihat, saya baca di sini isinya antara 3 titik
3.31 di halaman 1 dengan halaman 2 itu berbeda isinya. Monggo nanti dicermati. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, di sini untuk tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran punya Bu Adiba, punya Bu Abida ini cuma satu, dibuat satu secara umum. Mestinya tujuan pembelajaran idealnya itu dibuat per nomor sesuai indikatornya. Jadi kalau ada 4 indikator, maka nanti tujuannya juga harus ada 4, bukan dibuat satu secara umum. Karena kan tiap indikator itu nanti juga berbeda, tujuannya apa gitu kan berbeda. Nggih, itu yang tujuan. Nggih, kalau punya ajudan kan ini tujuannya cuma langsung jadi satu secara umum. Mestinya dibuat per nomor. Ya, dibuat per nomor karena tiap indikator kan mungkin pencapaiannya itu apa kan berbeda. Itu nanti, itu yang tujuannya. Selanjutnya, coba di RPP yang mencoba. Di sini ada yang saya tanyakan. Di kegiatan inti. Coba dibuka yang kegiatan inti, Bu Abida. Oke, di sini ada yang mencoba dengan penuh semangat. Yang nomor 2, ini yang saya masih tanda tanya. Siswa menunjukkan peragaan sesuai dengan teks qiraah. Ini mungkin Bu Abida bisa menjelaskan, menunjukkan peragaan itu maksudnya bagaimana gitu loh. Saya masih membayangkan nanti ketika di kelas siswa ngapain ya kok menunjukkan peragaan itu maksudnya bagaimana. Coba Bu Abida mungkin bisa menjelaskan. RPP pada halaman berapa Bu Ali? Afwan sebelumnya. Halaman 4 insya Allah, halaman 4. Halaman kawan, sebentar. Ya. Halaman 4 ada kegiatan pendahuluan, ya. Bukan kegiatan intinya. Coba berarti halaman 5 turun lagi. Halaman ke-5 yang mencoba dengan penuh semangat. Di situ ada dengan mencoba semangat ya. Yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 itu yang saya masih perlu perlu penjelasan bagaimana itu siswa menunjukkan peragaan sesuai dengan teks. Nah, itu nanti bentuk kegiatan siswanya bagaimana gitu saya masih belum dapat. Kalau Bu Abida mungkin bisa menjelaskan bagaimana. Sebelum saya menyajikan tentang teks qiraah pada peserta didik juga dikenalkan dengan kosakata mufradat sebelumnya, sehingga mereka beberapa mufradat. Nah, di situ di samping situ saya sebagai guru perlu memberikan semangat kepada peserta didik ya dengan mengamati materi teks qiraah, kemudian karena ada perbendaharaan kosakata yang dimiliki peserta didik itu tadi diaplikasikan dalam teks qiraah. Jadi anak-anak harus diberi motivasi betapa pentingnya untuk membaca teks qiraah berbahasa Arab, terutama bab tentang at-ta'aruf. Karena kita sebagai seorang Islam mau nggak mau harus sering latihan semangat belajar membaca teks qiraah berbahasa Arab. Ya, berarti kalau untuk kegiatan siswanya bagaimana? Yang menunjukkan peragaannya, bukan gurunya. Yang sini saya maksudkan bukan gurunya yang memberikan, tapi kegiatan siswanya menunjukkan peragaan. Itu maksudnya bagaimana? Apakah menunjukkan peragaannya itu menunjukkan biasanya peragaan kan berupa alat gitu, nggih. Berupa alat atau gimana? Iya, memperagakan ini sebelumnya anak-anak disuruh buat kelompok. Nah, masing-masing kelompok mendiskusikan. Dari perwakilan kelompok mendiskusikan maju ke depan. Jadi dengan saya mengambil metode atau model discovery learning, pembelajaran langsung yang berbasis kelompok. Setelah baik, berarti siswanya di sini mendemonstrasikan. Iya, bentar. Berarti di sini siswanya mendemonstrasikan hasil diskusi dari teks qiraahnya. Maksudnya begitu. Oh, begitu. Menyimpulkan hasil diskusi di depan kelas.
Itu. Baik. Jadi Bu Abida, mungkin saya ngasih masukan ketika Bu Abida membuat RPP, diusahakan kalimatnya yang mudah dimengerti. Kalau emang mendemonstrasikan hasil teks, hasil diskusi dari teks qiraah, ya dibuat seperti kalimat gitu aja, yang mudah dimengerti oleh orang lain. Kalau saya membaca di sini menunjukkan peragaan, pikir saya itu menunjukkan alat. Pikir saya gitu, makanya perlu saya tanyakan. Jadi mungkin nanti ketika lain waktu membuat RPP lagi, mohon dicermati penggunaan katanya yang sekiranya membingungkan atau rancu artinya atau gimana gitu, enggak usah dipakai. Ganti aja yang cari kalimat yang mudah difahami, mudah dimengerti oleh orang lain. Karena mungkin RPP jenengan tahun ini mungkin ketika tahun depan jenengan baca sendiri atau dipakai lagi, kalau kalimatnya mudah dimengerti gitu kan kita enak menerapkannya di kelas. Gitu nggih. Nggih. Nggih, mungkin nanya itu masukan dari saya. Monggo Ustadz Hasan Bisri. Afan Bu Ali. Ya, ya, Pak Bida. Saya paham, yang saya paham dengan maksud yang di atas yang saya paham ya. Itu berarti tujuan pembelajaran itu harus mengacu pada indikator, ngonten ya. Iya. Mengacu pada indikator dibuat per nomor, bukan hanya satu itu kan satu kalimat satu kata secara umum gitu ya, nggak dijelaskan per indikator tujuannya apa kan karena untuk tiap indikator tujuannya berbeda. Kalau dibuat secara umum itu ya cuma satu aja dikirain gitu. Ya, dibuat per nomor sesuai indikator yang ada. Kemudian indikatornya jangan sampai muncul dua. Ya, dipilih salah satu itu. Ya, alhamdulillah dapat ilmu ya Allah. Jadi tujuan pembelajaran ini harus mengacu pada indikator pembelajaran. Kalau tujuan lebih tujuan. Iya, kalau RPP itu 3 komponen yang esensial di RPP, 3 komponen yang paling penting itu tujuan, kegiatan pembelajaran dan evaluasi. Itu mestinya kalau menurut kurikulum merdeka, kurikulum yang cuma 1 lembar RPP. Maksud saya RPP yang cuma 1 lembar atau 2 lembar kan tahun kemarin pernah sempat booming itu ya. RPP cuma 2 lembar, dia tidak memberatkan guru. Nah, dari 2 lembar itu maka dicari 3 komponen yang paling penting yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran dan evaluasi. Gitulah tujuannya lihatnya dari mana? Dari indikatornya. Indikatornya nanti lihatnya dari mana? Dari KD-nya gitu. Alhamdulillah, insya Allah paham itu Ustazah. Syukran jazilan aksana jaza Ustazah Eli. Ampun Ustadz Hasan Bisri. Baik. Terima kasih Ibu Eli. Saya melanjutkan sedikit aja. Tadi saya mengikuti Ibu Abida itu menyatakan bahwa belajar membaca sesering mungkin ya, biar kemudian bisa. Ya. Artinya mengulang-ulang ya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan teori belajar, mengulang-ulang itu masuk teori belajar yang mana, Bu? Berulang-ulang. Teori belajar dan pembelajaran. Nah, teori belajar dan pembelajaran yang kemudian itu prinsipnya adalah mengulang-ulang. Itu menurut teori belajar yang mana? Mengulang-ulang itu menurut saya teori, insya Allah teori ini apa yang berhubungan dengan mufradat, Ustaz? Mufradat berhubungan dengan mufradat, mengulang-ulang. Bukan, dalam materi teori belajar dan pembelajaran di awal-awal PPG itu kita belajar tentang teori belajar dan pembelajaran. Ada behavioristik, ada kognitif. Ya. Ingat? Behavioristik konstruktivisme. Nah, seperti itu. Kalau itu mengulang-ulang itu adalah ciri dari teori belajar yang mana? Saya lupa belajar pembelajaran seperti itu. Belum selesai PPG-nya sudah lupa. Itu adalah teori belajar behavior ya, ciri.
teori belajar via teori itu adalah pengulangan ya, dan ini paling cocok ya sampai sekarang untuk pembelajaran bahasa ya, itu adalah dengan cara mengulang-ulang, apakah itu di dalam kalam, apakah di dalam qiraah ya, dan lain-lain, itu butuh pengulangan. Jadi nggak cukup hanya sekali ya, tapi mengulang-ulang ya. Teori belajar apa tadi? Ya. Teoristik. Iya, behavior ya. Karena memang ini uji cobanya adalah apa itu? Pakai hewan itu ya, yang setiap hari dikasih itu ya, akhirnya menjadi terbiasa ya. Ada teori stimulus ya dan respon ya, dan stimulus ya. Baik, mengulang-ulang ya, ta'aruf. Dalam materi ini dikenalkan mufradat apa saja, Bu? Mufradat dalam at-ta'aruf, tolibun, idni, huwa, anta, dalika, mudarris, wa ghairu dalik. Baik. Yang terakhir sekarang, terakhir. Yes, naam. Terakhir, tolong dibacakan surat Zalzalat. Terakhir. Bacakan surat Az-Zalzalat. Zalzalah, surat Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surah apa tadi? Afan, surah Zalzalah. Zalzalah. Oh, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yahshurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Apa artinya saron? Artinya? Saron. Darah. Sebuah Saron. Syarrayarah. Saron. Saron keburukan, kejelekan. Kebalikannya apa kebalikannya? Khairan, Ustaz. Khairan. Oke lah, cukup sampai di sini. Nakhtatim. Cukup sampai di sini, nakhtatim. Bihamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambil baca istighfar dan sholawat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Shollallahu Muhammad, shollallahu dalam, shollallahu Muhammad, shollallahu dalam, shollallahu Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, aksana jaza Ustaz sama Ustazah Eli Khalida. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan live.